Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda, kata Nabi, a'linun nikah. Kata Nabi, kalau ada yang nikah di antara kalian, umumkan. Jangan diam-diam aja. Tiba-tiba perutnya udah kembung aja. Ini masuk angin. Apa ada bola? Maka nikah itu perlu diumumkan. Maka di dalam mazhab Syafi'i harus ada 2 saksi. Kalau di dalam mazhab Imam Malik tak perlu saksi, tapi mesti mengundang orang. Sama aja. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini, malam yang penuh dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita datang ke sini, Allah sudah curahkan rahmatnya kepada kita berupa turunnya hujan, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Panitia tak perlu risau kalau turun hujan. Kalau Allah menghendaki orang-orang ini tetap datang kemari, maka dia akan datang. Karena yang menggerakkan hati itu Allah, bukan kita manusia. Sehingga kita tak perlu risau, apalagi turunnya rahmat yang ditunggu-tunggu sudah 2 pekan atau hampir 1 bulan. Tanaman menangis, hewan-hewan bersedih, bahkan sebagian kita pun juga ikut sedih, merasakan gerah karena tidak turun hujan. Alhamdulillah, berkat perkumpulan kita malam hari ini, tanda akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan terlebih dahulu rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah karena di malam hari ini bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita lagi sehat, bukan karena kita punya kendaraan, bukan karena gaji baru keluar, bukan karena apa-apa kita duduk di sini, tapi kita duduk di sini. Yang menggerakkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga duduklah kita di Masjid Riyadul Muttaqin ini yang merupakan taman daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini dan juga orang-orang yang mencintai majelis seperti ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.
Pertama-tama kami ingin menyampaikan salam ta'zim kami kepada seluruh alim ulama, ustaz-ustazah yang hadir di dalam kesempatan malam hari ini. Juga kepada segenap tokoh masyarakat, tokoh adat, wabil khusus kepada Bapak Lurah yang dalam hal ini juga mewakili daripada Bapak Camat. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua menjadi pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Juga salam ta'zim kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua dan dijadikan kita semua hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi sudah dibuka dengan salawat, pujian. Nah, ini apa pula nih asap-asap nih? Mungkin ada yang tanya, ya kan? Tapi yang paham sudah paham. Yang tak paham mungkin pikir macam-macam. Ya kan? Nih, jangan-jangan undang apa nih? Nah, baik. Kita akan jelaskan malam ini. Sebelum masuk kepada penjelasan tentang Isra Mi'raj, penting untuk kita jelaskan agar tidak ada dusta di antara kita. Setuju? Yang pertama, soal main hadroh di masjid. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Jangan yang main yang jawab. Kalau yang main tentu dia bilang boleh karena dia yang main. Kalau boleh apa dalilnya? Karena boleh tidak boleh itu harus pakai dalil, kan begitu? Nah, baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda, kata Nabi, a'linun nikah. Kata Nabi, kalau ada yang nikah di antara kalian, umumkan. Jangan diam-diam aja, tiba-tiba perut udah kembang aja. Ini masuk angin, apa ada bola? Maka nikah itu perlu diumumkan. Maka di dalam mazhab Syafi'i harus ada 2 saksi. Kalau di dalam mazhab Imam Malik tak perlu saksi, tapi mesti undang orang. Sama aja. Nah, maka diumumkan, oh si fulan menikah dengan si fulan. Itu yang pertama. Yang kedua, waj'alu fil masajid. Menikahlah di masjid. Itu sunnah hukumnya nikah di masjid. Sunnah. Tapi mesti tahu kita nih akan hak-hak masjid. Karena masjid dan surau itu berbeda. Masjid dan musholah itu berbeda. Masjid dan langgar itu berbeda. Gak ada sholat tahiyatul surau, ya. Tak ada sholat tahiyatul musholah, tak ada. Sholat yang ada tahiyatul penghormatan kepada masjid. Kemudian apalagi haknya masjid? Haknya masjid ini diantaranya, kalau kita masuk ya ke dalam masjid, maka tidak boleh kita dalam keadaan junub. Kalau laki-laki tak boleh. Maka ulama mengatakan kalau junub saja tak boleh, termasuklah orang yang dalam keadaan haid. Tak boleh berdiam di masjid. Ya, iktikaf di masjid tak boleh. Duduk di dalam masjid berlama-lama tak boleh. Kecuali kalau darurat, rumahnya di belakang masjid, tak bisa lewat, mesti lewat masjid. Itu namanya darurat. Tak mungkin pula
ke sana. Meninggal karena orang nanti jatuh. Nah, jadi kalau nikah sunnah di masjid. Jadi perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid sudah di luar sana, boleh di teras masjid. Kenapa? Kita ambil pendapat ulama yang mengatakan teras masjid itu bukan bagian dari masjid. Karena beda pendapat dalam hal teras masjid ini, apakah bagian dari masjid? Ada ulama yang mengatakan teras bukan bagian dari masjid, ada juga yang berpendapat teras adalah bagian dari masjid. Nah, dalam hal ini udah kita pilih yang bukan bagian dari masjid. Nah, kalau di surau bebas, yang mau junub, mau orang dalam keadaan haid, boleh di surau. Makanya di sini banyak surau tempat bersuluk. Orang bersuluk itu mesti suci. Dalam keadaan haid pun boleh dia bersuluk. Ya. Nah, itu paham ya? Nah, yang ketiga, wadribu alaihi bid-dufuf, dan pukullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rebana. Di mana pukulnya? Di dalam masjid. Dalam hadis ini Nabi tak katakan pukullah rebana itu di luar masjid, tidak. Wadribu alaihi bid-dufuf, pukullah di dalam acara pernikahan itu rebana. Nah, jadi itu dalilnya. Kalau nikah yang disyariatkan saja kita disunnahkan untuk memukul rebana, apalagi yang selain daripada pernikahan. Pernikahan ini bagian dari syariat. Nah, oleh karena itu kalau kita baca daripada pendapat-pendapat ulama, kapan disunnahkan memukul rebana? Di antaranya kalau ada orang pulang haji atau balik dari perjalanan jauh disambut dengan rebana. Itu terjadi dari zaman Nabi SAW ketika Rasulullah pulang dari peperangan, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi sunnah pukul ini ya, sudah paham ya? Bukan bid'ah. Nanti ada pula yang pulang dari sini malam tadi itu bid'ah semua isinya. Nah, kita dah paham ternyata pukul rebana ini sunnah daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah mulai dilupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini namanya bukhur. Bukhur ini dibakar untuk mengharumkan ruangan, bagian daripada harum-haruman. Nabi Muhammad itu paling suka dengan yang harum-harum. Para malaikat itu demen dengan yang harum-harum. Jadi membakar ini tujuannya adalah untuk mengharumkan ruangan ini. Dan ini berlaku dari zaman Rasulullah SAW. Ya, ini sunnah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab punya pembantu yang tugasnya itu bakar bukhur ini setiap hari Jumat pagi-pagi, masjid itu diharumkan. Nah, dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Coba lihat di Masjidil Haram. Kalau yang sudah umroh mungkin haji ya, itu ada petugasnya. Nah, di tempat ini masih kecil, di rumah itu besar, begitu. Wow. Di Mas'ah tempat sa'i itu dibakar ini. Supaya apa? Supaya harum. Kalau ini bid'ah, tak mungkin pula dijual di sekeliling Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Kalau ente lihat di sekeliling Masjid Nabawi ada orang jual ini, dan ini baunya macam-macam, tergantung fulus, ya, tergantung duit. Kalau yang bau ini agak mahal. Enak gak baunya ini? Enak kan? Nah, kata Imam Syafi'i, bau-bau harum itu mencerdaskan akal. Ini pulang dari sini insya Allah pintar semua, insya Allah. Pulang dari sini hafal Quran semua, insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Nah, ma'asyiral hadirin, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, yang digantung itu pengharum kan? Betul kan? Ada lagi yang disemprot tuh kan? Pengharum kan? Nah itu baru bid'ah, itu bid'ah tuh. Tidak ada zaman Nabi itu. Ada, mana ada merek itu zaman Nabi, betul kan? Nah, tapi tak pula kita mengatakan itu siapa yang masang itu masuk neraka nanti. Gara-gara bid'ah. Tidak. Karena kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bid'ah itu dibagi dua, kata Imam Syafi'i. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Ini bid'ah yang baik. Yang nyemprot-nyemprot mengharumkan ruangan itu bid'ah yang baik. Yang kita lihat tujuannya untuk mengharumkan ruangan, bukan soal alatnya. Alat itu tak ada zaman Nabi. Bola lampu ini mana ada zaman Nabi. Bid'ahnya besar-besar begini, udah mulai besok ganti pakai obor, biar sama dengan Nabi. Kalau semuanya begitu kan repot ya kan. Nah, alhamdulillah, termasuk berkumpulnya kita malam hari ini mengingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Tapi Nabi tak buat. Tentulah, ngapain pula Nabi mau buat? Nabi yang Isra Mi'raj, ngapain Nabi mau mengenangnya? Bahkan ketika Nabi menceritakan soal peristiwa Isra Mi'rajnya itu, banyak yang tak percaya. Bahkan sampai ada yang murtad daripada agama Islam. Nah, ketika Nabi ceritakan tadi malam aku ke Masjidil Aqsa, baru ngomong ke Masjidil Aqsa saja sudah banyak yang mengingkari. Nabi belum cerita ke Sidratul Muntaha. Nabi baru cerita tadi malam aku ke Masjidil Aqsa. Wah, ribut, wah, masuk di akal. Memang Nabi itu ngomongnya dulu. Kalau Nabi itu ngomong sekarang kita percaya. Kenapa? Karena sudah ada pesawat, karena sudah ada jet, maka kita percaya. Nah, oleh karena itulah maka tidak semua urusan agama ini mesti masuk akal. Tapi urusan agama ini sebagiannya mesti kita imani meskipun tidak masuk akal. Paham nggak? Soal alam barzakh, alam kubur. Ada yang pernah lihat gimana cerita alam kubur? Ada yang sudah sampai sana? Apa tahu ada yang sudah sampai balik lagi kan? Berceritakan sama kita benar ada di alam kubur itu misalnya. Nah, karena kita sama-sama tidak melihat, kita sama-sama belum merasakan. Tapi ini disampaikan Nabi. Ya, disampaikan Nabi. Disampaikan beritanya oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, maka apa yang mesti kita lakukan? Kita mengimani meskipun tidak masuk di dalam akal kita. Nah, oleh karena itulah akal itu harus diikat dengan iman supaya akal tidak liar. Akal itu harus diikat dengan iman supaya akal tidak liar. Begitupun dengan ilmu. Ilmu itu harus diikat dengan iman supaya ilmu itu tidak disalahgunakan. Banyak orang yang menyalahgunakan ilmu. Ya, banyak. Nah, ma'asyiral hadirin, dibilang ini perkumpulan tidak ada di zaman Nabi lah ya. Muka ini aja tak ada zaman Nabi. Ada di sini mukanya sisa-sisa dari zaman Nabi dulu ada. Itu perlu dilestarikan, termasuk manusia langka. Ya, bisa dimuseumkan karena umurnya sudah 1400 tahun lebih. Baju yang kita pakai ini ada zaman Nabi? Ada. Nah, bukan berarti dalil. Ya, tidaklah menjadi satu dalil. Kalimat tidak ada di zaman Nabi itu bukan dalil. Ya, kalau ulama itu yang cerdas itu dia katakan itu bukan dalil. Dalil itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
kita begini, tak ada zaman Nabi, bid'ah, masuk neraka. Lalu mulai besok kita tinggalkan amal. Biasa habis sholat, doa, angkat tangan. Kata kawan sebelah ni, angkat tangan ni bid'ah. Besok lusa dia doa, tak angkat tangan lagi. Jumpa lagi, sepekan berikutnya, kawan yang tadi ngomong angkat tangan bid'ah, dia pula berdoa angkat tangan. Kata kawan ini, kenapa ini sekarang angkat tangan? Anak sudah nemukan dalilnya, katanya. Baru belajar. Lah kita ini sudah diajari untuk beramal, cuma ilmunya kurang. Amal kita ini lebih mendahului ilmu kita. Tak ada masalah. Tinggal sekarang kita banyak-banyak belajar supaya amal yang kita amalkan ini betul-betul kita pahami bahwa ini ada ilmunya, ada dalilnya. Nah, tinggal belajar. Majelis taklim datang, ya. Ada majelis, ada pengajian datang. Tapi lihat-lihat pula yang ngajar itu siapa. Ya, karena sekarang ini macam-macam modelnya. Ya, modelnya macam-macam yang ngajar nih. Ada yang baik, ada pula yang ngajak kepada hal yang tidak baik. Bagaimana kita mengetahui baik atau tidak baik? Tanya hati kita. Pulang dari sini kita, pulang dari majelis, pulang dari hadir pengajian, lihat diri kita. Jadi orang yang lebih tawadhu apa jadi orang sombong? Kalau pulang dari sini dia lihat orang penuh dengan kasih sayang, dia cintai, ini adalah makhluk Allah, hamba Allah, sesama umat Nabi SAW, dia cintai karena sama-sama umat Nabi. Oh, dia melihat orang bahwa dirinya lebih rendah dari orang yang dilihatnya itu. Aku ni gak ada apa-apanya, dia orang baik. Mau suhudzon, dia orang mau suhudzon, dia lebih baik dari aku. Tanpa tawadhu, keluar dari majelis taklim begitu. Nah, bagus itu majelis taklim, bagus itu pengajian. Tapi kalau keluar dari majelis taklim, petantang, petenteng, tak boleh lihat orang beda sedikit. Kayaknya ini ahli neraka nih, ini ahli bid'ah nih, ini berarti itu pengajian tidak baik. Nah, maka pilih-pilih juga hadir pengajian. Nah, insya Allah yang kita lakukan malam hari ini semuanya ada dalilnya. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Di dalam ayat yang lain Allah sampaikan, "Wa man yu'azzim hurumatillah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan, yang memuliakan apa-apa yang diagungkan dan dimuliakan Allah, maka itu tanda hati orang tersebut bertakwa kepada Allah. Takut. Isra Mi'raj ini kira-kira perlu nggak kita ingat-ingat? Perlu nggak kita ulang-ulang? Setiap tahun kita ulang-ulang. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan. Allah di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita, wa dzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan ingat kepada mereka, ingatkan mereka, karena peringatan itu membawa manfaat bagi orang yang beriman. Alhamdulillah. Ada dalilnya nggak dari malam ini kita duduk di sini nih? Ada dalilnya. Bahkan ini adalah perintah Allah untuk kita mengingat-ingat. Nah, sekarang anak-anak kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, asal ditanya tahu nggak Isra Mi'raj? Tak tahu. Yang dia tahu cuma Mobile Legends sekarang ini. Ya, judul-judul game, nah tahu. Game ini YouTuber, hafal dia. Tapi rukun Islam dia tak hafal. Nah, bagaimana model begini nih? Nah, maka perlu diingatkan. Tahu nggak apa itu yang dimaksud Isra? Anak-anak di belakang ada yang tahu apa yang dimaksud Isra? Ayo, nih tak kasih minyak wangi, bisa jawab. Ayo, nih.
Ya Allah, kasihan umat Nabi kalau model begini ya. Nah, baik masyarul hadirin. Jadi yang pertama sudah clear, yang kedua sudah clear, yang ketiga soal Isra Mi'raj juga sudah selesai bahwa itu ada dalilnya. Lantas peristiwa Isra itu adalah perjalanan Nabi dari kota Mekah ke ada pula yang jawab ke Madinah katanya, ke Masjidil Aqsa. Tadi disebutkan dibacakan tadi ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang sekelilingnya daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu dikelilingi dengan berkah-berkah. Kalau dilihat apa berkahnya di Masjidil Aqsa itu ya, di Palestina itu perang tiap hari, tembak-tembakan. Mana keberkahannya? Wah, jangan dipikir berkah itu cuma banyak duit saja. Jangan dipikir berkah itu kalau hidup senang, kaya, itu berkah belum tentu. Coba lihat di Palestina itu sumber airnya melimpah, itu keberkahan. Kalau tempat kita kekeringan kan repot. Di sana tuh walaupun padang pasir, tapi sumber airnya melimpah. Itu yang kita dapatkan di dalam kitab kita. Ada lagi yang mengatakan keberkahan di sana itu karena di sana banyak kuburan para nabi-nabi. Ada lagi kalau kita lihat keberkahan di sana itu masyarul hadirin, banyaknya orang yang mati syahid. Tuh mati syahid di sana, pemuda-pemuda mati syahid. Di tempat kita mati syahid, mati karena narkoba, mati karena overdosis, mati karena mabuk, mati karena teler. Waliyahulillah. Berkah apa enggak kalau matinya karena mabuk, karena teler? Tentu tak berkah. Nah, maka di sana itu tembak-tembakan, ya, tiap hari mati syahid. Nah, pemuda-pemuda di sini yang bosan hidup ke sana aja, ya, daripada di sini tak jelas nanti kan, ya, gele, nyabu, meninggal gara-gara nyabu. Nah, oleh karena itulah perbedaan kita di sini dan di sana, di antaranya banyaknya orang yang mati syahid. Itu keberkahan. Nah, Nabi ini dari sana, ya, ketika Nabi pulang pagi-paginya baru menceritakan soal peristiwa Isra tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Abu Lahab, tahu sama Abu Lahab? Tahu. Di mana kenalnya sama Abu Lahab? Bu, ada yang tahu sama Abu Lahab? Gak tahu? Masa gak tahu? Ada di Quran. Ya, ada. Ini Abu Lahab, wah repot. Wah, dia bilang ini kesempatan nih, ya, kesempatan ini untuk menjatuhkan kredibilitas Nabi Muhammad SAW. Dia datang kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Dia bilang sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sohib ente sudah gila. Sohib ente sudah gila. Sohib anda yang mana? Itu Muhammad. Dia tadi bilang dia tadi malam baru pulang dari Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena di benak orang saat itu ilmunya baru sampai naik otak, belum naik pesawat. Ke Masjidil Aqsa itu zaman itu butuh perjalanan 2-3 bulan. Nabi tadi malam ngomongnya tuh. Gila sohib ente itu. Tadi malam dia bilang baru pulang dari sana. Kata Sayyidina Abu Bakar, yang ngomong siapa? Muhammad. Kalau yang ngomong dia lebih dari itu aku percaya. Yang lebih gila dari itu aku percaya. Kalau yang ngomong dia. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu digelari dengan As-Siddiq. Ya.
Kalau kita, kalau hidup di zaman itu, wallahu a'lam, kita ini bagian yang beriman atau tidak, wallahu a'lam. Tapi alhamdulillah kita sekarang ini ya tinggal mengingat lagi saja peristiwa itu. Karena peristiwa Isra Mi'raj Nabi ini bagian dari mukjizat. Jadi mukjizat Nabi itu banyak. Ada yang bisa sebutkan mukjizat Nabi? Ayo. Nih, ada siwak. Hadiah. Sebutkan 2 mukjizat Nabi. Siwak, sunnah Nabi. Ini sikat gigi cara Nabi. Kita pakai kayu ini, kayu siwak namanya. Bahkan orang yang sholat dengan menggunakan siwak, 1 rakaatnya sama dengan 70 rakaat orang yang sholat tanpa siwak. Ayo, ada yang mau apa enggak? Sebutkan mukjizat Nabi, ada yang tahu? Pak, ayo, Bu, ada yang tahu enggak mukjizat Nabi? Siwak ini boleh dipakai juga buat ibu-ibu. Ayo, siapa yang bisa jawab? 2 saja mukjizat Nabi. Silakan pilih mau siwak apa minyak wangi, atau mau 50 ribuan. Ayo cepat. Ayo, boleh. Nah, ya akhir ya. Betul. Nanti mau minyak wangi apa siwak? Atau dua-duanya? Betul. Masya Allah. Masya Allah. Minyak wangi ya. Ya akhir. Nah, ini hadiahnya masih banyak. Jangan pulang dulu sebelum hadiahnya habis. Nanti terakhir mungkin HP hadiahnya. Oh enak nih kalau ngaji model begini nih ya. Hadiahnya Avanza misalnya kan. Ini enggak, jalan santai hadiahnya apa enggak? Majelis taklim enggak ada hadiah. Makanya orang malas pergi ke majelis taklim kadang-kadang. Enggak ada hadiahnya. Padahal hadiah yang ada di dalam majelis taklim itu kata ulama, kalaulah orang-orang yang lagi pedagang itu tahu keutamaan, fadilah, ganjaran, pahala yang didapatkan orang yang hadir di majelis ilmu, niscaya mereka akan tinggalkan perdagangannya. Jadi lebih mahal dari apa enggak? Ya. Baik, tadi disebutkan Al-Quran membelah bulan, apalagi itu batu ngomong sama Nabi, menghidupkan benda mati menjadi hidup. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, udah biasa, orang udah pernah hidup, hidupin lagi. Nabi benda mati hidup. Nabi pegang batu kita menghadap di hadapan Rasulullah SAW. Kalau Nabi Musa pukulkan tongkatnya ke batu, keluar sumber mata air, 12 mata air. Nabi Muhammad SAW keluar air dari jari-jarinya. Kalau dari batu wajar, karena memang air itu dari tanah dan dari batu keluarnya, dari sela-sela batu. Tapi kalau air keluar dari sela-sela jari jemari, apa itu tidak hebat? Itu Nabi kita Muhammad SAW. Keluar dari jari jemari Nabi ini air. Bahkan ulama mengatakan ketika kumpul-kumpul ulama ini tanya jawab, mana air yang paling mulia di dunia ini? Ada yang jawab, air sungai Rohul, katanya kan begitu. Ada yang jawab, ada yang lagi jawab air Zam-Zam. Tapi ada ulama yang menjawab, air yang keluar dari jari jemarinya Nabi itu lebih mulia bahkan daripada air Zam-Zam sekalipun. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, Nabi kita ini Nabi hebat. Jadi jangan dibiasa-biasakan. Nabi itu kan manusia biasa juga. Tak boleh. Bahaya terhadap keimanan kita. Menganggap biasa Nabi Muhammad itu berakibat pada
kesepian, kesedihan. Amul huzn, tahun kesedihan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah, barakallah, barakallah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sallam. Insyaallah. Tahun kesedihan. Amul huzn. Sedih Nabi, ya Allah. Nabi sedih. Allah Subhanahu wa ta'ala tak rela melihat kekasihnya sedih. Biasa kalau kita sedih diajak jalan-jalan, betul? Anak kita nangis, ayo jalan-jalan, senang ya, iya kan? Maka Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hilang sedihnya. Nabi dijemput dengan burung. Tahu burung? Tahu nggak burung? Burung itu lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Jadi di antara keledai dan kuda, punya sayap dua. Tapi sayapnya burung ini tak punya anak. Kalau dia punya anak kita bisa beli, enak kemana-mana. Rohul nih dari Pekanbaru tak perlu 3,5 jam sampai ya. Bentar aja, karena burung ini sekali melangkah sejauh mata memandang, cepat sekali. Nah tapi burung ini ya bukan sembarangan kendaraan. Para ulama mengatakan di burung punya 2 sayap. Apa maknanya sayap itu? Itulah kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada lagi yang berpendapat burung itu punya 2 sayap. Itulah perumpamaan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Jadi berimbang antara ilmu zahir dan ilmu batin. Kalau orang berimbang antara ilmu zahir dan ilmu batinnya, maka dia bisa terbang. Ya. Ada lagi yang berpendapat yang dikatakan dengan 2 sayap itu adalah rukun iman dan rukun Islam. Orang kalau dia sudah menguasai rukun iman dan rukun Islam, maka dia bisa terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi diperjalankan. Kalau tadi ya Abu Lahab tak percaya dan banyak yang tak percaya, Nabi belum cerita soal Mi'raj. Tadi baru Isra. Nah peristiwa Mi'rajnya Nabi itu tidak diceritakan di dalam surat apa tadi yang dibaca? Surat Al-Isra. Surat Bani Israel. Al-Isra ya akhir. Tapi diceritakan di dalam surah. Peristiwa Mi'rajnya Nabi diceritakan dalam surah nggak ada yang jawab. An-Najm. An-Najm. Ya. Nabi naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Langit pertama jumpa Nabi ada, langit kedua jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga jumpa Nabi Idris, langit keempat jumpa Nabi Yunus, langit kelima jumpa Nabi Harun, langit keenam jumpa Nabi Musa, langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim. Terus ada yang bertanya, kenapa kita kalau sholat itu kita mengucap salamnya itu cuma kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim ya? Yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimi ya. Ada yang bisa jawab nggak kenapa? Ayo, ada 50 ribuan, 10 ribuan. Ayo, ada
Ada yang bisa jawab? 10.000. Cuma ya bisa buat beli obat. Kenapa cuma kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa cuma Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Padahal Nabi banyak. Ayo, siapa yang bisa jawab? Sembarangan aja, apa? Salah nggak berdosa? Ayo, salah dapat hadiah. Ayo, salah dapat hadiah. Tak mau jawab juga. Oh, salah dapat hadiah, tak mau jawab. Tak mau. Ya Allah. Ibu-ibu sini sudah tajir-tajir, jangan-jangan banyak bulusnya. Dia tak mau hadiah lagi. Baik. Kenapa begitu? Karena ketika Nabi naik pada langit yang ketujuh jumpa Nabi Ibrahim. Di antara jawabannya kenapa cuma Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim? Ada yang menjawab, ya kalau disebutkan semua nggak selesai-selesai sholat bed. Wa kullu liman nabi dan rasul mau disebut satu-satu nggak selesai. Itu jawaban bagus juga. Ada lagi yang menjawab karena Nabi Muhammad itu pimpinan para nabi dan rasul, sedangkan Nabi Ibrahim itu bapak para nabi. Itu juga benar. Tapi ada yang lebih tepat ternyata jawabannya, yaitu ketika Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim titip salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Maka semenjak itu kita kalau sholat jawab juga salamnya Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Jumpa Nabi Ibrahim. Bayangkan Rasul SAW ini betapa kuatnya. Nabi ini punya kekuatan 100 orang biasa. Bapak pernah naik mobil berapa speednya? Naik motor, kecepatannya berapa? 100 saja udah pipi kita udah goyang-goyang. Begini-gini, kena angin kan, makin kencengnya. Baru 100. Tahu sama Omeng? Tahu Omeng? Omeng itu naik Yamaha, Bu. Omeng dia naik Yamaha, bajunya sobek-sobek. Padahal berapa lah Yamaha itu ya kan? 125 paling kilometer. Itu sobek-sobek. Kebayang nggak kalau Komeng itu naik bulog? Kira-kira apa yang terjadi pada Komeng? Pipi Komeng hilang, tangannya lepas. Kenapa? Cepat sekali. Disitulah menunjukkan Nabi Muhammad itu bukan orang sembarangan, bukan orang biasa. Nabi dengan kecepatan itu makanya disebut buruk. Buruk itu dari kalimat barqul, kilat, secepat kilat. Nah, tidak bisa membayangkannya, saking cepatnya tuh. Kuat Nabi, gak apa-apa Nabi. Apa? Nah, itu menunjukkan Nabi kita itu Nabi yang kuat. Jadi jangan anggap Nabi itu manusia biasa. Ya, nah, mulai sekarang kalau ada orang ngomong Nabi itu sama seperti kita. Anak kemarin berdebat dengan satu orang. Dia bilang kita tak boleh beda-bedakan manusia. Oh, termasuk tak boleh beda-bedakan Nabi dia. Jadi ente sama Nabi sama. Cuma bedanya Nabi ini dapat wahyu, anak tak dapat wahyu. Dia bilang, anak sama Nabi itu sama-sama makhluk Allah. Di akhir Nabi bilang, babi makhluk Allah. Babi. Nah ente sama dengan babi ya bilang. Yo, habis itu dia diam. Gak ngomong lagi dia setelah itu. Dia mau nyamakan dirinya dengan Nabi. Kenapa gak sama babi aja? Sama-sama makhluk Allah. Maka tak boleh kita begitu, ma'asyarul hadirin. Faddalallahu ba'duhum ba'd. Allah muliakan sebagian atas sebagian yang lain. Kita harus terima. Ajaran
mutiara, berlian, yakut, bagus-bagus, tapi kalah. Tidak ada orang mau nyium walaupun yakut itu sebesar itu, walaupun berlian sebesar beduk itu. Tidak ada orang mau nyiumin itu, tapi Hajar Aswad. Terus apa batu yang lain komplit? Enak aja bau aswad, hitam, jelek, oh pula diciumin orang, aku ini cantik begini. Kita kan sama-sama batu. Nah, batu aja tak komplit, ini ada manusia komplit. Nah, oleh karena itu kita ini harus sadar diri bahwa Allah itu melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Itulah daripada hikmah keterciptaannya kita. Ada orang kaya, ada orang miskin. Loh, kalau kaya semua kan repot. Kalau miskin semua juga repot. Bagaimana mau berjalan kehidupan ini? Begitulah Allah ciptakan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang ganteng, ada yang jelek. Ada yang cantik, ada yang enggak. Supaya berimbang. Alhamdulillah. Loh, kalau cantik semua kan repot. Kalau ganteng semua repot. Nah, Masya Allah, ini Nabi bukan manusia biasa. Jadi Nabi naik sampai langit ke-7, jumpa dengan Nabi Ibrahim lagi sandaran. Nah, model bapak yang di sana itu sandaran di namanya apa namanya? Nabi sandaran di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kalau dijatuhkan batu dari Baitul Ma'mur itu tepat di tengah-tengah Ka'bah. Jadi dia akan tembus ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini bangunan. Diceritakan setiap hari 70.000 malaikat tawaf mengelilingi itu, kemudian masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi. Bayangkan banyaknya jumlah malaikat tak terhitung. Ya, makanya nggak ada yang bisa menghitung jumlah malaikat. Malaikat yang 10 itulah yang kita wajib imani. Wajib iman dengan yang 10 itu. Yang selebihnya cukup kita tahu bahwa malaikat itu banyak. Berapa? Wallahu a'lam. Yang 70.000 masuk ke situ aja hilang, tak kembali lagi. Besok 70 lagi masuk, tak kembali lagi. Betapa banyaknya makhluk Allah yang bernama malaikat tersebut. Akhirnya Nabi ini jumpa dengan Allah. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Nabi itu jumpa dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah itu nikmat terbesar bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti. Surga itu nikmat. Oh, surga itu nikmat. Di surga itu kalau kita makan tempe hari ini, besok makan tempe lagi, lusa makan tempe lagi. Tempe hari ini enak, besok enak, besoknya lagi enak, besoknya lagi enak sekali. Pokoknya tiap hari itu enak, lebih enak dari yang sebelumnya. Coba kalau di dunia hari ini makan tempe, besok tempe, lusa tempe, kebas lidah kita, bisa menyebabkan darah tinggi malah. Jadi darah tinggi itu bukan makan kambing, makan tempe juga bisa naik darah. Ben belanja 50.000, hari ini tempe bacem, besok tempe goreng, lusa tempe tumis. Dan bapak bilang, perasaan aku tiap hari tempe hilang. Ben belanja 50.000, tak bisa beli ayam apa? Naik darah juga. Ternyata yang menyebabkan darah tinggi bukan kambing, tapi tempe pun bisa. Nah, oleh karena itu, ya, jangan kita ini hanya hidup di dunia saja, pikirkan bagaimana nikmat kita nanti di surga. Wah, nikmat. Tapi semua nikmat itu kalah dengan satu nikmat, yaitu ketika kita memandang melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nanti akan melihat Allah kapan? Di surga. Kalau ada orang mengaku melihat Allah di dunia, maka dia bisa kafir, bisa murtad dia. Kalau dia ngaku pernah melihat Allah di dunia. Nah, Nabi jumpa dengan Allah bukan sekali, bukan 2 kali,
50 waktu. Ada yang ngomong 50 rakaat, mungkin terpeleset. Yang benar 50 waktu. Bayangkan 50 waktu. Sehari 24 jam. Bagi 2 48. Setiap setengah jam kita mesti sholat. Gak sempat lagi mau ngapa-ngapain, baru mau ini sholat. Nah, alhamdulillah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu pemalu. Sampai diriwayatkan di dalam kisah-kisah ya, daripada hadis-hadis yang menceritakan bagaimana sifat Nabi. Nabi itu lebih malu daripada seorang wanita yang dalam keadaan head. Tuh perempuan kalau dia lagi head kan tidak mau ketahuan orang. Malu. Nabi lebih malu dari itu. Pemalu Nabi kita. Jadi Nabi waktu jumpa dengan Allah disuruh sholat 50 waktu, ya Nabi terima. Nabi turun mau balik jumpa sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, bagaimana? Apa yang kau dapatkan dari Allah? Kata Rasulullah SAW, aku diperintahkan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, umatku gak bakal kuat. Umatku ini besar-besar badannya, kuat-kuat, umurnya panjang-panjang, sholat 2 waktu aja gak kuat. Cuma 2 waktu. Apalagi umatku kecil-kecil, model-model kita ya, kecil-kecil, umur pendek-pendek, 60 tahun game, ada yang 70 game over. Akhirnya apa? Nabi tanya sama malaikat Jibril, kira-kira masih boleh kan? Kata malaikat Jibril, kalau kau mau balik lagi jumpain Allah, jumpa lagi dengan Allah, dikasih Allah keringanan 50, dari 50 jadi 45. Terus jumpa Nabi Musa lagi, kata Nabi Musa balik lagi, terus bolak-balik sampai 5. Waktu 5 kata Nabi Musa, masih belum, minta lagi. Kata Nabi, aku malu dengan Allah. Dan Allah sudah firmankan, siapa yang sholat 5 waktu dapat ganjaran 50 waktu. Alhamdulillah. Nah pertanyaannya, kenapa Nabi harus bolak-balik? Dan kenapa Nabi harus jumpa dengan Allah di langit yang ke-7? Apakah Allah ada di langit yang ke-7? Itu pertanyaannya. Iya, karena sebagian orang menggunakan dalil ini mengatakan Allah ada di langit, kata dia. Kata kita enggak. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli, Allah bukan di langit. Allah bisa berada di mana saja Allah menghendaki zatnya untuk berada. Allah tak butuh kepada tempat dan arah. Itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang asli. Adapun yang Ahlus Sunnah wal Jamaah kaleng-kaleng, yang palsu, dia selalu kalau jumpa dengan orang, Allah di mana? Allah di langit, Allah di arus. Ini yang kaleng-kaleng. Kalau ada yang tanya-tanya sama kita Allah di mana? Itu kalau zaman Imam Malik sudah kena tempeleng. Kalau ada orang masih tanya-tanya Allah di mana? Kau ini sampai sekarang masih tanya di mana Tuhanmu? Tuhanmu aja kau tak tahu di mana. Tapi kau nikmati nikmat dari Tuhanmu. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak Nabi SAW di langit ke-7 berjumpa di sana. Itu tempat perjumpaan. Ibarat kita kalau ngelobi, kalau mau menghibur orang, tentu kita ajak ke tempat makan. Itu bukan tempat tinggal kita, itu tempat kita untuk bertemu, untuk melobi, untuk menghibur, dan untuk menunjukkan betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Allah di langit ke-7. Adapun kenapa Nabi sampai bolak-balik 5 kali itu, agar ada rasa malu pada diri kita kalau masih meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, jangan sampai tinggal sholat. Innahu huwas sami'ul basir. Terakhirnya itu ya, innahu itu bisa maknanya sesungguhnya dia. Siapa? Yaitu
sabar, belum selesai. Hadiah masih banyak. Kita lanjutkan sampai jam. Ibu-ibunya udah mau pada pulang. Ibu nih kalau nonton sinetron aja tahan berjam-jam. Ya, nonton gosip, itu dari gosip jam 8, gosip jam 9, gosip jam 10. Tahan itikaf depan televisi berjam-jam, gak goyang-goyang pantatnya. Bapak-bapak juga kalau nonton bola 2 kali 45 menit siap-siap pula itu buat kopi dulu. Kalau malam tidur di awal, bukan mau tahajud, mau nonton bola yang jam 2. Nonton matanya nggak begitu, pantatnya nggak goyang. Kalau dia goyang sedikit, kebetulan gol, nyesel dia. Mencerita ke tadi malam aku nyesel, menyaksikan gol yang pakai Sabtu itu, nyeselnya seminggu. Tapi tak pergi pengajian, tak pergi majelis taklim, tak sholat, tak nyesel dia. Ya Allah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanapun keadaan kita, jangan sampai tidak sholat. Anak-anak kita yang kecil-kecil dari sekarang dididik untuk sholat. Kata Nabi, suruh anak-anak kalian ketika sudah sampai umur 7 tahun disuruh. Kalau di bawah 7 tahun diajak. Umurnya 4-5 tahun, ayo sholat ya. Kalau sudah 7 tahun, sholat ya. 10 tahun tak sholat, tinju pantatnya, kan mukanya penyok pula. Ya. Jadi harus dididik anak-anak kita supaya melazimkan sholat. Ingat ada lagunya itu ya, sepokok kayu, sepohon kayu daunnya ribut, lebat bunganya serta, walaupun 1000 kalau tak apa walaupun hidup 1000 kalau tak sembahyang. Ada di sini yang hidup 1000 tahun? Gak ada. 70 tahun kontrak kita mungkin sudah selesai. Ada yang tak sampai 70 selesai. Nah, oleh karena itu ya, ini mengingatkan kepada kita, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sholat tak ada gunanya. Sebab yang pertama sekali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentang sholat. Kalau sholatnya bagus, yang lain aman. Kalau sholat fardunya kurang baik, Allah perintahkan malaikat, coba lihat ada sholat sunnahnya enggak dia. Kalau ada, tutup-tutupin pakai sholat sunnah. Tapi jangan pula sholat sunnah tak sholat fardu. Ada orang tahajud, coba lewat, sama aja kok, percuma aja. Kenapa? Sebab 1 rakaat sholat fardu itu bandingannya 70, baru bisa ditambal bandingannya itu dengan 70 rakaat sholat sunnah. Jadi mending sholat sunnah 1 rakaat daripada sholat fardu 70. Daripada sholat sunnah 70 rakaat. Sholat fardu 1 rakaat lebih baik daripada 70 sholat sunnah. Nah, ma'asyiral hadirin, Allah peringatkan dalam Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya. Sholat itu mencegah perbuatan keji. Apa itu perbuatan keji? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan dekat-dekat zina, karena mendekati zina itu adalah perbuatan keji. Dekat zina saja tak boleh. Apa yang dikatakan dekat-dekat zina maksudnya? Orang kalau dia sholat, dia tak mungkin mau dibonceki sama laki-laki yang bukan mahramnya. Yang laki-laki juga kalau dia sholatnya benar akan mencegah dirinya, dia tidak akan membonceng perempuan yang bukan mahramnya, perempuan yang belum halal bagi dia. Itu makna sholat
salat yang mencegah daripada perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Nah, oleh karena itu ma'asyiral hadirin, kita selaku orang tua tolong ya perhatikan anak-anak laki-laki kita dan anak-anak perempuan kita. Anak perempuan kita jangan dibiarkan dong dijemput sama laki-laki yang bukan mahramnya. Anak laki-laki kita juga jangan dibiarkan dong menjemput perempuan yang bukan mahramnya. Jangan biarkan mereka pacaran. Karena pacaran itu adalah perbuatan fahish yang akan menyebabkan seseorang melakukan perzinahan. Paham? Jaga anak kita ma'asyiral hadirin, apalagi di akhir zaman ini. Anak-anak sudah pegang gadget semua, anak-anak sudah pegang handphone. Ya, sekarang ini kadang-kadang perzinahan bisa dilakukan jarak jauh semua. Ya Allah. Ya, ada emak-emak TikTokan, video callan dengan laki-laki lain. Wal'iyadzubillah, hati-hati ya. Hati-hati. Ibu-ibu terutama hati-hati Bu ya dengan HP ini. Jangan ya bikin TikTokan, joget-joget, ngapain? Enggak manfaat. Buang-buanglah yang begitu-begitu. Ya, jaga diri kita. Kalau ibu-ibu ini sholatnya benar, maka akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, perbuatan dosa. Kalau bapak-bapak ini sholatnya benar, akan tercegah dari perbuatan munkar. Apa di antaranya perbuatan munkar? Perbuatan dosa. Nah, organ tunggalan, joget-joget, bapak sama emak, sama laki-laki lain, jangan. Kalau mau joget tuh boleh, panggil organ tunggalan tuh, tidak usah pakai organ lah, pakai tape ada di rumah, kumpul lah mak-mak semua di situ, sesama mak-mak mau joget bareng boleh, tapi jangan ada laki-lakinya. Joget lah, mau mungkir balik udah di situ nggak apa-apa. Tapi kalau di depan laki-laki yang bukan mahramnya, jangan lakukan itu, berdosa. Maka orang yang sholatnya benar akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Dan terus sholat yang seperti apa yang dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Yaitu sholat yang hadir hatinya, sholat yang khusyuk. Nah, oleh karena itu jaga sholat kita jangan sampai tinggal. Jangan sampai tinggal. Terutama sholat asar. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam kitabnya Al-Bukhari, Sahihul Bukhari, qala al-Imam Bukhari, akhbarani Abdullah bin Yusuf. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsani Abdullah bin Yusuf an Malik an Nafi an Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi wutira salat al-'asr, orang yang meninggalkan salat asar, alladzi tafutuhu salat al-'asr, salat al-'asr ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang meninggalkan salat asar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia kehilangan harta dan keluarganya. Kehilangan keluarga dan hartanya. Mau Bu diganti pakai duit misalnya, hilang keluarga, mau? Enggak mau kan? Kita ini semua enggak mau kehilangan keluarga dan harta, benar enggak? Nah, oleh karena itu jangan tinggalkan sholat asar terutama. Ya, sholat asar. Nah, ini saja ya, kita tutup majelis ini dengan sholawat dulu. Nanti baru kita tutup dengan doa. Ya, baca sholawat bareng-bareng. Ada yang hafal sholawat asyir namanya? Bareng-bareng ya, ikutin ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajrihi zalimin bil zalimin. Allahumma
pertanyaannya mudah saja. Kalau sholat berjamaah berapa kali lipat sholat sendirian? Ayo angkat tangan. Dua dulu. Ini Pak, dapat siwak supaya sholatnya satu rakaatnya sekarang 70 kali dibanding sholat tanpa siwakan. Ini nanti begini, kita contohin cara makainya nih ya. Nih, ini ada kulitnya nih, kulitnya dikupas. Tuh, ya. Setelah dikupas, kemudian digigit-gigit. Nanti kalau digigit-gigit dia pecah-pecah macam kepala sikat gigi. Nah ini mantap nih Pak. Bau jengkol, bau putih hilang. Kalau Pepsodent nggak hilang masih, tapi pakai ini hilang. Nggak percaya buktikan. Makanya nanti ada pertanyaan satu lagi. Nah ini agak sedikit jamuran. Nggak apa-apa, cuci saja. Dicuci. Nabi itu kalau sebelum pakai siwak biasanya direndam air dulu. Sebagian mengatakan kepalanya yang direndam, sebagian lagi mengatakan semuanya direndam. Nah, jadi itu diantara sunnah pakai siwak. Kemudian cara megangnya nih, ada caranya megang siwak nih. Nih cara megangnya ini begini, ya. Nah ini begini. Nah, ini dua jari di sini. Nggak salah nih. Ya, jempol sama ini di sini, dua ini di sini, kelingkingnya di bawah. Tuh, begini, digosok ke kanan dulu. Sekali, dua kali, tiga kali, terakhir di lidah. Wow, itu Pak, istri makin senang, makin cinta. Dan sunnah sebelum baca Quran, sebelum sholat. Nah, tapi makruh kalau dipakai di siang Ramadan. Ya, usah pakai kalau siang Ramadan. Ya, kamu khair, masya Allah, masya Allah. Salli wasallim alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wasallim alaihi. Ya, itu di antara sunnah siwak. Di siwak ini anjuran Nabi, bukan anjuran dokter. Gosok gigi. Jadi kalau ditanya, mulai sekarang mendidik anak harus begitu. Nah, gosok gigi. Karena gosok gigi itu sunnah Nabi, bukan sunnah dokter. Walaupun Pak Faisal ini dokter, ya Pak Faisal harus ikut Nabi. Ya, walaupun Pak Faisal ini dokter, tetap harus ikut Nabi. Sikat gigi itu ajaran Nabi. Nah, Nabi kita nih dokter, profesor, tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi kita. Nabi kita yang paling hebat. Siapa orang paling hebat di dunia ini? Tetap di bawah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bukan anak yang ngomong, orang kafir pun ngakuin. Ketika di urut-urut 100 orang terhebat berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad urutan nomor 1, nomor wahid, nomor 1. Alhamdulillah. Karena Nabi kita ini adalah Nabi yang mulia, alhamdulillah kita ini jadi umat Nabi, umat yang paling mulia. Baik, masih ada satu lagi pertanyaan berikutnya. Apa pertanyaannya? 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2 jam. Apa pertanyaannya? Ya kan? 1 tambah 1. Alhamdulillah. Satu lagi. Apa pertanyaannya? Pak Kiai ini tadi coba kasih pertanyaan satu. Apa pertanyaannya? Siapa nama Bapak Nabi? Masa nggak tahu nama Bapak Nabi? Jangan. Masya Allah. Siapa nama ini? Padri. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Masya Allah. Berkah Allah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Masih ada lagi. Ini belum selesai. Nih. Apa? Pak Lurah kasih pertanyaan.
20.000. Bisa beli boba. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Belum habis. Pak Faisal. Siapa? Pada tuh. Kasih pertanyaan satu. Siapa istri pertama Nabi Muhammad SAW? Ayo. Siapa? Siapa namanya istri Nabi? Sayyidatuna Aisyah. Masya Allah. Ya khair Allah khair. Allah. Salam alaikum. Allah. Salam alaikum. Sudah selesai hadiahnya. Handphone tak jadi. Balik bandar. Ya, insyaallah kapan-kapan kita ngaji bareng lagi. Masih banyak yang mau kita pelajari. Ini baru sedikit. Sebetulnya soal Isra Mi'raj ini soal sholat. Nah, soal sholat ini panjang, masih baru kulit-kulitnya saja tadi. Belum ana menjelaskan soal kenapa sholat fardu itu ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Kenapa bacaan di rukuk dan sujud itu begitu? Kenapa? Panjang masih tentang sholat. Insyaallah lain waktu kita jumpa lagi. Insyaallah. Siap ngaji lagi? Siap datang lagi? Semangat. Insyaallah. Baik. Oleh-oleh. Ya, ini oleh-oleh. Insyaallah tanggal 28 besok nih. Tanggal 28 Maret hari Ahad. Itu tepat jatuh tanggal 15 Sya'ban atau kita kenal dengan istilahnya nisfu Sya'ban. Nisfu itu bahasa Arab. Nisif separuh, Sya'ban separuh Sya'ban. Nah, para ulama kita, dan ini termasuk amal ahlu sunnah wal jamaah, tawasul dengan amal soleh itu tidak ada khilaf di antara para ulama ya. Tawasul dengan amal soleh, dalilnya mana? Jelas, hadits sahih ya, cerita 3 orang pemuda yang terperangkap di dalam goa dan dia bertawasul dengan amal solehnya. Itu hadisnya sahih dan sepakat ya, baik kita ataupun kawan-kawan kita dari alam sebelah itu. Tahu alam sebelah sana ya. Sepakat kalau tawasul dengan amal soleh boleh. Nah, malam nisfu Sya'ban ini kata Imam Syafi'i di antara malam-malam yang mustajabul doa, yang diijabah doa-doa. Sampai diriwayatkan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, kalau malam nisfu Sya'ban beliau mengkhususkan untuk ibadah. Nah, kita diajak dari dulu oleh orang tua kita. Dulu, tahu kalau sekarang ini di sini masih enggak. Maghrib hari Ahad tuh kumpul sholat berjamaah di masjid-masjid, di surau-surau, di rumah-rumah. Setelah sholat berjamaah, duduk sama-sama baca surah Yasin 3 kali. Niatnya yang pertama, ini niatnya nih. Ini niat udah paling hebat dah. Gak usah niat yang lain-lain, udah oke. Tapi kalau mau tambahin boleh. Ya, niat yang pertama. Ya Allah, kami bertawasul dengan membaca surah Yasin ini agar Engkau panjangkan umur kami di dalam taat. Panjang umur dalam keadaan ibadah kepada Allah. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Ya, kemudian baru baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai. Selesai. Yang kedua niatnya, ya Allah, niat kami yang kedua membaca surah Yasin ini, kami meminta kepada Engkau melalui kemuliaan surah Yasin ini, ya Allah, agar Engkau berikan kepada kami rizki yang banyak, baik dan halal. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Selesai baca Yasin, selesai. Yang ketiga, ya Allah,
niat kami di dalam membaca Yasin ini ya Allah, kami minta kepada Engkau dengan kemuliaan surah Yasin ini ya Allah, agar Engkau matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik ya Allah. Dengan niat ini Al-Fatihah. Tuh, cakep gak niatnya tuh? Panjang umur, taat. Ya, kalau panjang umur maksiat buat apa? Mending cepat-cepat mati. Tapi kalau panjang umur untuk ibadah pada Allah, itu bagus, cakep. Yang kedua, rizkinya ditambahi Allah, banyak, baik, halal. Boleh ditambahi, ya Allah tambahkan rezekiku yang banyak, yang halal, dan mencarinya nggak pakai capek ya Allah. Nah, boleh. Ya, nggak perlu capek ya Allah. Nah, ya ngapain banyak rezeki capek? Ya, nah, nikmat ya, panjang umur, taat, rezeki banyak, baik halal. Yang ketiga, mati husnul. Wow, udah. Ya, itulah Rabbana atina fid dunya hasanah tadi. Wabil akhirati mati husnul khatimah. Alhamdulillah. Nah itu ya. Kalau ada yang ngomong, kenapa harus baca Yasin? Ya kalau ente mau baca surah Al-Baqarah, bacalah. Panjang surah Al-Baqarah. Baca. Silakan, tak ada yang melarang. Tapi Yasin ini punya keistimewaan sendiri. Yasin itu qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Orang yang membaca Yasin satu kali itu di dalam riwayat sama dengan menghatamkan Quran. Ya, sama dengan menghatamkan Quran dalam riwayat. Kalau anak nggak silap, ya kalau anak nggak silap ya, apa 3 kali apa 10 kali ya, menghatamkan Quran. Baca 1 kali ya. Jadi banyak fadilah surah Yasin ini. Nah oleh karena itu ingat-ingat nih tanggalnya. Ya, hari Ahad 28 atau bertepatan dengan 14 Sya'ban. Jadi maghribnya itu udah masuk 15 Sya'ban, maghribnya tuh. Nah antara maghrib dan isya itu waktu mustajab doa juga, waktu yang diijabah kalau kita berdoa. Itu dikatakan ulama waktu zahab, waktu emas. Nah itu jangan sampai ditinggalkan. Makanya kita baca Yasin itu pas nanti 3 kali Yasin itu masuk waktu isya. Alhamdulillah. Nah kalau mau ditambah dengan yang lain lagi boleh. Apa? Sholat tasbih. Sholat tasbih boleh. Ya silakan. Nah itu saja kan untuk kita malam hari ini. Ya karena ini sudah jam 8. Jam 8. Karena sudah jam 8. Ya, kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majlis.